Jadi kembali lagi bersama saya, The One and Only Kode Official. Kali ini saya akan mereview sekaligus membahas sebuah film yang masih hangat, tentunya rilis di tahun 2021 ini. Apalagi kalau bukan Godzilla vs Kong. Dan untuk kalian yang baru pertama kali hadir di channel saya, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari saya berikutnya. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, silahkan simak videonya. Scene memperlihatkan sosok kera raksasa yang berada di kubah penangkaran. Ya, dia adalah Kong. Saat itu aktivitas Kong sedang diawasi oleh Monarch. Monarch sendiri adalah organisasi multinasional yang dibuat secara rahasia oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mempelajari makhluk raksasa atau kaiju yang hidup di dunia. Kong lalu dihampiri oleh anak kecil bernama Jia. Dia adalah satu-satunya anak dari suku Iwi yang bisa berkomunikasi dengan dirinya. Saat itu, Kong tiba-tiba marah dan melempar batang pohon yang membuat kubah itu mengalami kerusakan kecil. Wanita ini bernama Elaine. Dia adalah ilmuwan dari Monarch yang mempelajari tentang monster. Saat itu, Jia tiba-tiba datang dan mengatakan bahwa Kong sedang marah karena dikurung di tempat itu. Alasan kenapa mereka mengurung Kong karena mereka khawatir bahwa akan ada pertempuran antara Godzilla dan juga Kong. Karena menurut penelitian, spesies Godzilla dan juga Kong adalah musuh yang sudah bertempur sejak dahulu kala. Scene pun berpindah ke seorang pria bernama Bernie. Dia adalah pecinta teori konspirasi dan juga mantan pegawai perusahaan Apex. Apex sendiri adalah perusahaan yang mengembangkan tentang kecerdasan buatan dan juga robotik. Saat itu, dia diam-diam masuk ke perusahaannya. Dia ingin mencari tahu apa sebenarnya yang sedang dikembangkan oleh perusahaan tersebut. Namun, sesampainya di sana, dia dikejutkan dengan peringatan akan adanya serangan Godzilla. Saat itu juga seluruh karyawan dievakuasi. Lalu benar saja, Godzilla datang dan langsung menyerang tempat penelitian tersebut. Tapi anehnya, si Godzilla hanya menyerang perusahaan Apex saja. Sepertinya dia ingin menghancurkan sesuatu yang ada di sana. Tapi apa? Entahlah, hanya Mamang Ojol yang tahu. Karena perbuatan Godzilla yang menyerang perusahaan Apex, dia yang sebelumnya dianggap sebagai pahlawan, kini dia dicap sebagai musuh oleh umat manusia. Madison berdebat dengan Mark, ayahnya. Jika kalian ingat, Madison adalah ilmuwan di film Godzilla King of the Monster. Madison mengatakan kepada ayahnya bahwa Godzilla tidak akan menyerang jika dia tidak diprovokasi. Karena dulu Godzilla juga yang menyelamatkan manusia dari serangan monster lain. Tapi ayahnya Madison tidak begitu yakin. Karena bisa saja monster berubah sikap. Doi aja bisa berubah sikap, apalagi monster. Madison tetap kekeh dengan pendapatnya. Dia juga mendengarkan siaran podcast dari Bernie tentang teori konspirasi yang dibuat oleh perusahaan Apex. Dia seorang ilmuwan bernama Dr. Nathan Lin. Dia memiliki teori konspirasi tentang keberadaan Hollow Earth di dalam perut bumi. Dan dia adalah Walter Simmons, pemilik dari Apex Cybernity. Walter meminta Dr. Nathan untuk membantunya agar bisa sampai ke Hollow Earth. Sedikit info, Hollow Earth ini diyakini sebagai tempat tinggal para Titan atau monster ini, dan juga tempat asal-usul dari Kong sendiri. Dr. Nathan mengatakan kepada Walter bahwa tidak mungkin untuk memasuki Hollow Earth karena di sana ada pembalikan gravitasi yang dapat menghancurkan mereka semua. Tetapi Walter sudah memiliki rencana. Bahkan dia sudah menciptakan alat pembalik gravitasi untuk mereka gunakan. Walter meminta Dr. Nathan untuk mencari sumber kekuatan untuk mengalahkan Godzilla. Tapi Nathan tidak yakin akan menemukan tempat tersebut. Lalu dia tahu siapa yang mengetahui tempatnya. Ya, siapa lagi kalau bukan Kong. Nathan langsung pergi ke Skull Island untuk mencari Kong. Nathan mengatakan kepada Elaine bahwa dia akan pergi ke Hollow Earth untuk mencari sumber kekuatan. Dan dia memerlukan bantuan dari Kong. Awalnya Elaine menolak karena jika Kong keluar dari sana pasti Godzilla akan mencari Kong. Namun Nathan meyakinkan Elaine bahwa hanya inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia dari serangan Godzilla.
dan juga untuk mengembalikan Kong ke tempat asalnya. Kemudian berangkatlah mereka dengan pasukan militer yang lengkap untuk menuju ke Antartika, pintu masuk untuk sampai ke Hollow Earth. Kong sendiri dibius dan diamankan menggunakan rantai besar. Jalur yang dilalui pun jauh dari jalur yang sering dilalui oleh Godzilla. Ini dilakukan agar Godzilla tidak mendeteksi keberadaan Kong. Kemudian mereka didatangi rombongan dari Apex. Dia adalah Maya Simmons. Dia adalah anak dari Walter Simon. Mereka datang untuk ikut mengawasi upaya pencarian sumber kekuatan di Hollow Earth. Kembali ke Madison. Dia yang terus-terusan mendengarkan podcast dari Bernie, kemudian berniat untuk mencarinya dan mengungkap tentang konspirasinya. Dia ditemani oleh Josh. Josh akhirnya menemukan rumah Bernie. Setelah sampai ke rumahnya, Madison mengatakan bahwa dia ingin membantu Bernie untuk mengungkap konspirasi perusahaan Apex. Setelah mereka sepakat, mereka pun pergi ke kantor Apex yang telah dihancurkan oleh Godzilla untuk menyelidiki. Kembali ke Nathan dan Elaine yang sedang membawa Kong. Keberadaan Kong pun sudah terdeteksi oleh Godzilla, dan Kong juga dianggap ancaman oleh Godzilla. Godzilla pun menyerang kapal-kapal mereka. Godzilla langsung menyerang Kong yang masih dirantai di atas kapal. Serangan tersebut membuat kapal yang ditumpangi Kong terbalik. Nathan yang menyadari bahwa Kong masih terikat rantai, akhirnya dia pun melepaskan rantai tersebut. Karena Kong tidak bisa bernafas di dalam air, untung saja kapal-kapal yang masih utuh langsung membantu Kong. Kong pun bisa naik ke atas dengan selamat dan langsung pingsan. Godzilla akan menyerang mereka lagi. Untung saja Elaine menyuruh jenderal untuk mematikan mesin kapal guna mengelabui Godzilla agar dia mengira mereka semua sudah kalah dan bukan lagi ancaman. Dan Godzilla pun pergi. Kembali ke Madison, Bernie dan Josh. Mereka telah sampai ke Apex Cybernity. Karena Apex sudah hancur, mereka pun tidak ada hambatan dan kemudian mereka turun ke lantai 33 di bawah tanah langsung menggunakan lift. Ketika sedang sibuk meneliti, tiba-tiba ada security yang masuk. Mereka pun bersembunyi di tempat kargo. Ternyata tempat untuk mereka sembunyi itu adalah tempat telur Skullcrawler yang akan dikirim ke Hong Kong menggunakan jalur super cepat. Karena jalur laut sulit untuk membawa Kong, mereka akhirnya melewati jalur udara dengan menggunakan helikopter untuk mengangkat Kong. Singkat cerita, sampailah mereka di pintu masuk. Jia menyuruh Kong untuk masuk. Awalnya Kong tidak mau masuk, namun Jia menjelaskan bahwa di dalam adalah rumah Kong. Akhirnya Kong pun masuk. Tim pun mengikuti dari belakang. Berkat kapal Apex, mereka pun selamat dari gaya pembalik gravitasi dan sampailah mereka di Hollow Earth. Ketika sedang menuju ke suatu tempat, mereka tiba-tiba dihantam oleh burung raksasa. Kong pun tidak tinggal diam. Dia langsung menghabisi burung tersebut dan memakannya. Kembali ke Madison and the Gang. Singkat cerita, mereka telah sampai di Hong Kong. Ternyata mereka tiba di tempat demonstrasi Mecha Godzilla. Mereka pun melihat kehebatan Mecha Godzilla yang membunuh Skullcrawler hanya dengan menggunakan 40% kekuatan daya saja. Godzilla mencium keberadaan sesuatu di Hong Kong dan dia langsung menuju ke sana. Singkat cerita, Kong telah sampai di tanah leluhurnya. Dia pun menemukan sebuah kapak peninggalan leluhurnya. Terlihat Madison sedang menelusuri tempat di sana. Dia menemukan tengkorak Titan yang tidak lain itu adalah tengkorak King Ghidorah. Apex ternyata menggunakan saraf Ghidorah untuk mengendalikan Mecha Godzilla sesuai keinginannya. Kembali ke Kong. Ketika sedang duduk di kursi singgasana, dia mendapati kapaknya glowing dan mengandung radiasi.
Kapak itu seakan menunjukkan letak sumber kekuatan yang sedang dicari. Godzilla sendiri telah sampai di Hong Kong. Dia merasakan sumber kekuatan yang telah diaktifkan oleh Kong. Dia lalu menyemburkan api birunya ke tanah dan menembus hingga sampai ke Hollow Earth. Maya mencoba mengambil sampel kekuatan untuk dibawa ke Apex, karena dia tahu bahwa itu bisa membuat Mechagodzilla kekuatannya menjadi 100%. Kong pun langsung marah dan membangunkan burung-burung predator yang ada di sana. Satu persatu pasukan itu pun tewas dimakan oleh burung-burung itu. Tiba-tiba, api Godzilla sampai ke tempat itu dan membuat sebuah lubang. Maya ingin kabur lewat lubang, namun Kong menangkap pesawat mereka. Karena si Maya ini kurang baik, Kong pun langsung menghancurkan pesawat tersebut. Sekali genggam, ya bodarlah Maya. Kong yang marah tempatnya dirusak. Dia langsung terjun melewati lubang itu untuk mencari Godzilla, diikuti oleh Nathan, Elaine, dan Jia. Kembali ke Madison, dia kepergok oleh tim pengawas di Apex. Singkat cerita, Kong telah sampai di Hong Kong dan bertemu dengan Godzilla. Kong sangat percaya diri di sini, apalagi dia punya kapak yang bisa menahan api biru milik Godzilla. Dan pertarungan dua titan pun dimulai. Kong berhasil memukul mulut Godzilla menggunakan kapaknya. Mereka berdua pun terpental. Kong masih bisa bangkit, Godzilla juga masih bisa bangkit. Pertarungan pun dilanjutkan, namun terlihat Kong sudah kelelahan. Kong pun tumbang dan diinjak oleh Godzilla. Namun di sini Godzilla tidak jadi membunuh Kong karena dia menganggap Kong sudah kalah dan bukan lagi ancaman baginya. Kembali ke Madison, dia and the gang dibawa untuk menemui Walter. Walter menjelaskan tujuan Apex sambil mengaktifkan Mechagodzilla. Namun terjadi sebuah kesalahan sistem dan Mechagodzilla kini memiliki pikiran sendiri. Dia langsung menghancurkan tempat Walter berdiri. Walter pun tewas. Namun Madison, Bernie, dan Josh masih selamat. Mechagodzilla kemudian menyemburkan api merahnya ke permukaan dan memancing Godzilla ke tempat tersebut. Ternyata yang sedang dicari dan dianggap ancaman oleh Godzilla adalah Mechagodzilla. Sekarang sudah terjawab ya siapa yang dicari Godzilla di adegan awal tadi. Mechagodzilla pun keluar dari persembunyiannya dan langsung bertarung dengan Godzilla. Nathan dan Elaine melihat Godzilla menjadi bulan-bulanan oleh Mechagodzilla. Mereka ingin membangunkan Kong untuk membantu Godzilla, namun jantung Kong sudah melemah. Nathan pun kepikiran sesuatu, bahwa pesawat yang mereka tumpangi memiliki daya listrik yang luar biasa. Dia berencana meledakkan pesawat tepat di atas dada Kong, dan ternyata berhasil. Kong pun bangun. Jia kemudian menjelaskan ke Kong bahwa Godzilla bukanlah musuh, dan musuhnya adalah Mechagodzilla. Awalnya Kong tidak mau membantu Godzilla, namun Jia meyakinkan Kong. Kong pun bangun. Dia lalu menghantamkan lengannya yang sendinya geser oleh serangan Godzilla tadi. Ketika Godzilla kalah dan hampir dibunuh oleh Mecha, tiba-tiba Kong datang dan menyelamatkannya. Mereka berdua pun bekerja sama untuk mengalahkan Mechagodzilla. Bernie kemudian berencana untuk memutuskan sambungan Mechagodzilla dari satelit. Jika ini berhasil, maka Mechagodzilla akan kehilangan sebagian kekuatannya. Kong dan Godzilla kewalahan menghadapi Mecha. Bahkan kapak Kong pun tidak mampu menembus kulit Mechagodzilla. Dia juga hampir dibor oleh Mechagodzilla. Di tengah-tengah keadaan itu, Bernie yang berusaha memutus sambungan pun dibuat bingung karena tidak mampu membobol keamanannya. Akhirnya dia punya solusi. Dan solusi tersebut adalah ngakak. Namun minuman itu membuat sistem meledak. Alhasil sistem Mechagodzilla rusak dan Kong pun kembali selamat. Godzilla kemudian menyemburkan api birunya ke kapak Kong dan mengisi energi kapak tersebut. Alhasil kapak Kong dapat menembus kulit Mechagodzilla. Kong langsung memotong-motong Mechagodzilla dan memenggal kepalanya, dan pertempuran pun dimenangkan oleh Kong. Setelah itu, Madison bertemu dengan ayahnya, dan Bernie meminta Mark untuk bersedia diinterview di podcastnya. Godzilla bangun dan menghadap Kong. Kong yang sudah kelelahan pun kemudian menjatuhkan kapaknya.
Merasa Kong bukan ancaman lagi, dia kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Kong kemudian pulang ke kampungnya di Hollow Earth. Terlihat Kong sangat bahagia di sana dan film pun berakhir. Baiklah, bagaimana itu tadi filmnya? Apakah menghibur? Mungkin segini saja dari saya, dan sampai jumpa di video berikutnya.